Baiklah, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar dari perilaku kelompok. Yang pertama, mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Kelompok atau grup merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok dapat bersifat formal atau informal. Selanjutnya ada mengapa orang-orang membentuk kelompok. Yang pertama, teori identitas sosial adalah sudut pandang yang mempertimbangkan ketika, kapan para individu mempertahankan para anggota kelompoknya sendiri. Selanjutnya ada favoritisme dalam kelompok adalah sudut pandang yang melihat para anggota dari dalam kelompok lebih baik dibandingkan orang lain, dan orang-orang yang tidak tergabung dalam kelompok semuanya sama. Selanjutnya ada beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial menjadi penting bagi seseorang. Yang pertama ada kesamaan. Orang-orang yang memiliki nilai atau karakteristik yang sama sebagaimana para anggota lainnya dari organisasi, mereka memiliki level identifikasi kelompok yang lebih tinggi. Yang kedua ada keunikan, yaitu orang-orang yang lebih cenderung memperhatikan identitas yang memperlihatkan bagaimana mereka berbeda dari kelompok lain. Selanjutnya ada status, yaitu orang-orang yang menggunakan identitas untuk mendefinisikan diri mereka sendiri dan meningkatkan penghargaan diri. Selanjutnya ada penurunan yang tidak pasti. Penurunan tidak pasti adalah keanggotaan dalam sebuah kelompok yang juga membantu beberapa orang yang memahami siapa mereka dan bagaimana mereka menyesuaikan diri ke dalam dunia. Selanjutnya ada tahap-tahap pengembangan kelompok. Model 5 tahap pengembangan kelompok. Yang pertama itu ada mencirikan kelompok yang berjalan melalui tahapan yang unik, yaitu membentuk, mempeributkan, menyusun norma, mengerjakan, dan membubarkan. Yang pertama kita akan membahas tahap membentuk. Pada tahap pertama ini digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Para anggotanya menguji kedalaman air untuk menentukan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima. Tahapan ini selesai ketika para anggotanya mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Selanjutnya ada tahapan mempeributkan. Adalah tahap di mana adanya konflik intra-kelompok. Para anggotanya menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan yang diterapkan kelompok terhadap setiap individu. Selanjutnya ada tahapan menyesuaikan norma. Adalah tahapan di mana hubungan yang dekat terbentuk dan kelompok tersebut menunjukkan kekohesifan. Dalam tahap ini terbentuk sebuah rasa yang kuat akan identitas kelompok dan persahabatan. Selanjutnya ada tahapan mengerjakan. Adalah tahapan di mana struktur telah sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari saling mengenal, memahami, menjadi mengerjakan tugas yang ada. Selanjutnya ada tahapan membubarkan. Tahapan ini, kelompok tersebut mempersiapkan diri untuk membubarkan kinerja tugas yang tinggi tidak lagi menjadi prioritas tertinggi kelompok, sebab gantinya perhatian dan diraih untuk menyelesaikan aktivitas. Selanjutnya ada suatu model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu. Model kesetimbangan berselang merupakan suatu rangkaian fase yang mana kelompok yang bersifat sementara bergerak melaluinya, yang melibatkan transisi antara kelambanan dengan aktivitas. Selanjutnya ada properti kelompok, peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keberagaman. Properti kelompok yang pertama adalah peran. Peran adalah suatu rangkaian pola perilaku yang
diharapkan dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Selanjutnya ada persepsi peran adalah suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Selanjutnya ada ekspektasi peran adalah bagaimana yang lainnya meyakini bahwa seseorang akan bertindak dalam situasi tertentu. Selanjutnya ada properti kelompok 2, norma. Norma yaitu standar yang diterima dan berlaku pada para anggota kelompok yang mencerminkan apa yang harus dan tidak harus dilakukan berdasarkan suatu keadilan tertentu. Kepatuhan yaitu menyesuaikan perilaku individu agar sejalan dengan norma kelompok. Selanjutnya ada properti kelompok 3, status. Karakteristik status yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan dalam karakteristik status akan menciptakan hierarki status di dalam kelompok. Yang menentukan status yang pertama ada kekuasaan seorang yang dimiliki, kemampuan seorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok, karakteristik pribadi individu. Selanjutnya ada properti kelompok 4, besaran. Kemalasan sosial yaitu kecenderungan bagi individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara individu. Selanjutnya ada properti kelompok 5, kekompakan. Kekompakan yaitu keadaan yang mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Properti kelompok 6, keragaman. Keragaman yaitu sejauh mana anggota memiliki kesamaan atau perbedaan dari satu sama lain. Selanjutnya ada pengambilan keputusan kelompok. Teknik-teknik pengambilan keputusan kelompok. Sebelumnya pembahasan dilakukan. Setiap anggota secara independen menuliskan gagasan-gagasan atas permasalahan setelah periode hening. Masing-masing anggota akan memaparkan salah satu gagasan kepada kelompok. Tak ada pembahasan yang dilakukan sebelum penyampaian gagasan selesai. Kelompok membahas gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasi, mencari gagasan yang memiliki peringkat tertinggi dan menjadikannya untuk menentukan keputusan final. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.